Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, Institut Islam Negeri Palangkaraya. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Laili Wahyunita Eskom MCS. Adapun anggota kelompok 5 yaitu yang pertama Husna Rapika, yang kedua Nur Salim Tri Cahyono, dan yang ketiga Nanda Yudistiana. Pada video ini kami akan membahas tentang penerapan teknologi informasi pada bidang kedokteran dan perbankan. Langsung saja materi pertama akan dibahas oleh Husna Rapika. Materi yang pertama yaitu penerapan teknologi informasi pada bidang kedokteran. Dunia pada saat ini sudah menggunakan banyak perangkat teknologi informasi atau disingkat dengan TI. Dengan perangkat teknologi informasi, pekerjaan semakin mudah untuk dilakukan. Salah satu penerapannya yaitu dalam bidang kedokteran. Pada bidang kedokteran, komputer banyak digunakan untuk membantu para dokter dalam berbagai hal. Salah satunya yaitu memeriksa, mendiagnosa, dan menentukan penyakit pasien. Yang kedua, menentukan jenis terapi dan pengobatan berdasarkan informasi dari sistem komputer. Yang ketiga, mempercepat proses uji laboratorium pasien. Dan yang keempat, memantau kondisi pasien. Manfaat teknologi informasi di bidang kedokteran dalam kesehatan. Perangkat ini secara tidak langsung dapat menolong jiwa manusia. Komputer dapat digunakan mulai dari penyimpanan dan pengolahan data administrasi suatu rumah sakit atau klinik, hingga melakukan riset bidang kedokteran, mendiagnosis penyakit, menentukan obat yang tepat, serta menganalisis organ tubuh manusia bagian dalam yang sulit dilihat. Peranan komputer di bidang kedokteran dalam kesehatan sangat banyak dan penting. Sebagai contoh dalam bidang kesehatan, peranan-peranan tersebut antara lain: yang pertama, di bidang administrasi. Dengan adanya komputer di dalam dunia administrasi sangat membantu di dalam penyimpanan, pengelompokan, dan pengolahan data. Tanpa komputer akan sangat sulit sekali untuk memeriksa banyaknya data-data pasien, stok obat, dan data-data lainnya yang dimiliki oleh rumah sakit. Yang kedua, rekam medis. Pelayanan kesehatan berbagai teknologi informasi dan komunikasi, yaitu e-health, banyak mendapat perhatian dunia. Dalam pengertian luas, e-health dapat diartikan sebagai tidak hanya pengembangan teknologi pelayanan kesehatan, namun juga mencakup pengembangan sikap, perilaku, komitmen, dan tata cara berpikir untuk mengembangkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, bidang farmasi. Dengan adanya komputer dalam bidang farmasi juga membantu untuk pengelompokan macam-macam obat berdasarkan kegunaannya. Misal, Panadol, Femina, Ponstan adalah obat penahan rasa sakit. Yang keempat, mendiagnosa suatu penyakit. Sinar X adalah teknik tradisional yang merekam bayangan dua dimensi dari tulang pada film. Computerized axial tomography, juga dikenal sebagai CT scan, adalah serangkaian gambar sinar X dua dimensi yang digabungkan dengan komputer untuk mendapatkan gambar tiga dimensi. Dengan adanya komputer DNA yang sudah dirancang khusus di dalam bidang kesehatan, mendiagnosa suatu penyakit bukan hal yang sulit lagi. Karena dengan menggunakan komputer akan lebih cepat, mudah, dan akurat untuk mengetahui nama dan jenis suatu penyakit. Kelima, memonitoring suatu pasien. Pasien yang sudah pernah datang atau baru pertama kali berobat akan dengan mudah dilacak. Data-data personal pasien juga dengan mudah dilihat. Selain itu, dokter ataupun perawat dapat melihat rekaman hasil periksa, keluhan, dan riwayat penyakit sebelumnya yang pernah diderita oleh pasien. Dan yang keenam, penelitian. Penggunaan komputer dapat memaksimalkan hasil penelitian, karena dengan adanya komputer, penelitian itu dapat ditelusuri lebih dalam dan lebih detail. Misalnya, penelitian untuk mendeteksi bakteri atau virus, pendeteksian DNA, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, Husna Rapika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Salim Tri Cahyono. Selanjutnya yang ketiga, program-program teknologi informasi dalam bidang kedokteran. Yang A, sistem CAT. Sistem ini digunakan oleh dokter untuk menganalisis organ tubuh manusia yang tidak bergerak serta melihat kelainan yang terjadi secara visual di layar komputer.
Yang B. Sistem DSR. Sistem ini digunakan oleh dokter untuk melihat organ yang bergerak. Yang C. Sistem komputer DNA. Telah ada temuan baru yaitu komputer DNA yang mampu mendiagnosis penyakit sekaligus menentukan obat yang dibutuhkan pasien. Yang D. SPECT. Sistem komputer yang mempergunakan gas radioaktif untuk mendeteksi partikel-partikel tubuh yang ditampilkan dalam bentuk gambar. Kemudian yang E. PET. Sistem komputer yang menampilkan gambar yang mempergunakan isotop radioaktif. Yang F. NMR. Teknik mendiagnosa dengan cara memagnetikkan nukleus atau pusat atom dari atom hidrogen. Yang G. USG adalah suatu alat dalam dunia kedokteran yang memanfaatkan gelombang ultrasonik. Yang H. Helical CT scan adalah alat untuk memeriksa organ tubuh secara komputerisasi dengan potongan transversal, koronal, dan sagittal paling kecil jarak antara potongan 3 mikrometer. Selanjutnya, dampak teknologi informasi dalam bidang kedokteran. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, banyak ditemukannya berbagai alat untuk menggantikan organ tubuh yang telah rusak. Yang kedua, di internet maupun dalam tayangan video, misalkan tayangan video operasi plastik. Yang ketiga, banyak muncul aplikasi untuk mengatur gaya hidup sehat. Yang keempat, munculnya berbagai alat untuk mengolah sampah. Kemudian dampak negatifnya. Yang pertama, radiasi yang ditimbulkan oleh berbagai produk teknologi dan dapat memunculkan berbagai penyakit baru. Salah satunya adalah penyakit kanker. Yang kedua, radiasi yang ditimbulkan oleh cahaya handphone ataupun komputer juga dapat merusak penglihatan. Dan yang ketiga, banyak beredar informasi tentang kesehatan yang tidak benar di internet juga perlu menjadi waspada tersendiri. Kemudian, penerapan teknologi informasi pada bidang perbankan. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi mendorong industri perbankan di Indonesia berlomba-lomba berinovasi dengan produknya. Berbagai macam produk perbankan yang membantu masyarakat antara lain produk tabungan, kredit kepada masyarakat, kartu kredit, kartu debit, dan lain-lain. Dalam teknologi ini, terdapat banyak perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi dalam perkembangan perbankan di dunia, seperti software yang ada pada komputer yang digunakan dalam pengoperasiannya seperti 1. Perangkat pengolahan kata, yaitu Microsoft Word. 2. Perangkat pengolahan angka, yaitu Microsoft Excel. 3. Perangkat untuk presentase atau Microsoft PowerPoint. 4. Pengeditan gambar atau Adobe Photoshop dan Corel Draw. Penerapan sistem informasi tersebut dilakukan juga terhadap jaringan yang digunakan untuk mendukung sistem atau aplikasi teknologi informasi. Umumnya jaringan yang digunakan adalah A. Internet. Internet merupakan jaringan media informasi global untuk umum dan berkecepatan tinggi yang menghubungkan setiap PC dengan PC lain melalui modem. Yang B. Extranet. Jaringan komunikasi yang dibangun dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya untuk saling bertukar informasi, bertransaksi dari dan ke supplier, pelanggan dan pelaku bisnisnya. Yang C. World Wide Web atau WWW. Entitas paling cepat tumbuh dalam fasilitas internet yang menyediakan fasilitas dan kemudahan dalam membuka atau mengirim informasi melalui saluran atau link hypertext. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nanda Yudistiana. Baik, di sini saya Nanda Yudistiana akan melanjutkan materi selanjutnya. Dalam dunia perbankan, perkembangan sistem informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa, seperti adanya ATM, penggunaan database di bank-bank,
sinkronisasi data-data pada kantor cabang dengan kantor pusat. Ada beberapa pelayanan yang dilakukan perbankan atau bank selain bentuk ATM, yaitu 1. Produk simpanan. Produk simpanan merupakan salah satu produk pertama dalam bank yang mempunyai banyak pilihan produk simpanan yang memberikan kemudahan serta kenyamanan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, seperti tahapan-tahapan gold, tabungan, giro, deposito berjangka, dan BCA dolar. Yang kedua ada kartu kredit. Kartu kredit yang disediakan dengan berbagai kemudahan dan keuntungan serta kenyamanan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, seperti BCA Card, Mastercard, dan Visa. Yang ketiga ada fasilitas kredit. Contohnya kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit modal kerja, kredit sindikasi, kredit ekspor, dan kredit investasi. Yang keempat, layanan transaksi perbankan. Fasilitas layanan yang digunakan sebagai pendukung dalam bertransaksi dengan menawarkan sistem yang aman, mudah, dan cepat, seperti auto debit, safe deposit box, transfer, dan lainnya. Yang kelima ada layanan cash management. Dalam kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi yang disediakan oleh pihak perbankan dalam serangkaian layanan pembayaran terbaik di BCA, seperti payable management. Yang keenam ada fasilitas valuta asing, memberikan perlindungan kepada nasabah yang sedang melakukan transaksi internasional tanpa harus takut akan resiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar, di antaranya spot, forward, dan swap. Selanjutnya, dampak teknologi informasi dalam bidang perbankan. Yang pertama, dampak positifnya. Terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambahkan skill dan pengetahuan yang dimiliki. Kemajuan ekonomi dalam bidang kedokteran mampu menjadikan produk kedokteran semakin komoditi. Semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Yang kedua, dampak negatifnya. Dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin memudahkan pula transaksi yang dilarang, seperti transaksi barang selundupan atau transaksi narkoba. Hal yang sering terjadi adalah pembobolan rekening suatu lembaga atau perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Dengan kecanggihan teknologi, informasi dan komunikasi menyebabkan banyaknya terjadi kasus penipuan dalam perdagangan online. Resistensi membeli secara online bagi orang yang awam yang belum pernah bertransaksi secara online akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa harus bertatap muka dahulu atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tidak diterima, atau barang tidak dikirim, atau bahkan barang dikirim tetapi tidak diterima. Kesimpulannya adalah perkembangan komputer dari masa ke masa selalu mengalami peningkatan. Pada awalnya komputer bukanlah alat yang diciptakan untuk berbagai kegunaan seperti yang kita amati pada zaman sekarang. Dulu komputer diciptakan hanya sebagai alat untuk mempermudah dalam perhitungan atau lebih mudahnya sebagai mesin hitung matematika. Tetapi seiring dengan perkembangannya zaman, komputer ini terus berevolusi menjadi mesin serbaguna, khususnya pada bidang industri dan penelitian. Selain pada bidang industri dan penelitian, teknologi juga mempunyai peran yang sangat penting dalam kesehatan, terutama dalam memberikan kualitas atau mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, seakan telah membuat standar baru yang harus dipenuhi. Hal tersebut membuat keperawatan di Indonesia menjadi tertantang untuk terus mengembangkan kualitas pelayanan keperawatan yang berbasis teknologi informasi. Selain itu juga sistem informasi
bank memiliki peranan yang penting sebagai keberhasilan karena sebagai sistem penunjang operasi dan sebagai perpanjangan manajemen, bank juga memiliki produk yang ditawarkan kepada nasabah seperti produk simpanan, kartu kredit, fasilitas kredit, layanan transaksi perbankan, dan sebagainya. Adapun upaya untuk menanggulangi dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah dengan menanamkan kesadaran tentang pentingnya memahami dampak negatif kemajuan teknologi dengan menggunakan analisis SWOT secara sederhana agar tantangan negatif teknologi berubah menjadi peluang untuk memajukan masyarakat dan negara. Demikian presentasi kami kali ini. Semoga apa yang saya dan teman-teman saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.